Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hafizatur Rahmah, spesialis anak. Hari ini kita akan belajar terkait teknik menyusui dengan baik dan benar untuk bayi. Ini merupakan keterampilan yang seharusnya dikuasai oleh para dokter supaya dapat membantu ibu dalam menyusui bayinya. Kenapa menyusui itu penting? Karena menyusui merupakan salah satu cara membuat bonding antara ibu dan bayinya. Jika menyusui itu ibu dan bayinya, dia harus nyaman. Bagaimana cara mendapatkan posisi yang nyaman untuk bayi dan ibunya? Nah, kita saksikan video berikut ini. Langkah pertama yang penting adalah ibu harus rileks, termasuk cara ibu duduk, atau kalau ibunya sedang dalam posisi tiduran juga boleh. Untuk mendapatkan cara yang rileks, ibu bisa dibantu dengan bersandar, di belakang punggung diberikan ganjalan, lalu bayi bisa diposisikan yang juga dia rileks. Lalu cara yang kedua, supaya bayi bisa menetek di ibunya dengan rasa yang nyaman dan juga bayinya menghisap dengan kenyatan yang baik, maka bayi diposisikan dengan posisi yang satu garis lurus, yaitu kepala, pantat sampai dengan kaki berada dalam satu posisi garis lurus. Ibu dapat merangkul bayinya menggunakan tangan seperti ini sampai ke arah bokong. Lalu perut bayi dapat menempel ke perut ibu. Jadi bayi tidak melumah atau terlentang seperti ini. Lalu bayi tidak menyusui dengan cara menoleh seperti ini. Karena ini dapat menimbulkan rasa nyeri pada puting karena tidak optimal untuk pelekatannya. Jadi bayi tetap seperti biasa, hanya saja perutnya ditempelkan ke perut ibu. Posisi yang akan didapat adalah seperti ini. Ini adalah posisi case cradle atau posisi klasik. Kita lihat di sini bayi perutnya menempel pada perut ibu. Sudah nyaman. Supaya lebih nyaman lagi, ibu bisa dibantu dengan cara mengganjal bantal seperti video berikut. Setelah ibu berada dalam posisi yang nyaman untuk menyusui, ibu bisa bersandar. Jangan lupa kaki tidak mengambang, berikan acik-acik pada kaki. Lalu jangan lupa juga lepaskan segala sesuatu yang mengganggu bayinya. Jika bayi sedang dibedong, maka lepaskan saja bedongnya. Jika bayi sedang memakai sarung tangan, boleh juga untuk dilepas sarung tangannya. Kenapa demikian? Supaya terjadi interaksi yang jauh lebih baik. Ketika tangan bayi menetek, maka dia bisa memegang atau menyentuh payudara langsung ke kulit ibunya. Ini dapat meningkatkan bonding. Selain itu, tangan yang tidak dibedong di satu sisi yang lain, yang seperti ini, dia bisa dikesampingkan di belakang supaya tidak menghalangi payudara yang sedang ditetekkan. Jadi seperti ini, kita ulangi untuk posisinya. Jika bayi kurang nyaman dengan posisi yang pertama seperti ini karena kepala bayi terhalangi oleh siku ibu, maka bisa dilakukan untuk posisi sebaliknya, yaitu ibu lengannya menopang di pantat bayi, lalu lengan yang ini menopang kepala bayi dan posisinya dipegang seperti ini. Lalu tangan ibu yang satu yang terbebaskan, dia dapat memegang untuk payudaranya. Dengan posisi yang seperti ini, bayi akan mendapatkan ruang yang lebih luas. Jika bayi sudah nyaman dengan posisi seperti ini, baru boleh dipasangkan untuk terkait penyangga lengan ibu. Jika sudah nyaman, maka ibu boleh kembali ke posisi yang seperti awal tadi. Kita juga bisa mengajarkan ibu untuk posisi football, di mana terkadang ibu merasa anaknya hanya mau di payudara sebelah kiri namun tidak mau payudara sebelah kanan. Maka ibu dapat menggunakan posisi football seperti yang tadi. Tadi yang di posisi kedua, ketika kita mendekapkan dengan tangan seperti ini, maka untuk posisi football, bayi dibawa perlahan-lahan. Jadi seperti dialihkan. Yang di payudara sebelah ini bayi mau, maka bisa dibawa pelan-pelan lalu sampai ke payudara yang demikian di arah sebaliknya. Baru setelah itu diberikan pengganjal untuk bayinya. Pengganjal digunakan untuk menyangga siku ibu supaya tidak capek. Nah, seperti ini posisinya, lengan yang ini tetap menyangga kepala bayi. Ini adalah posisi football, dapat digunakan untuk posisi di mana posisi 1 atau 2 bayi tidak mau bisa menggunakan posisi demikian. Setelah bayi berada di posisi yang benar, maka saatnya kita melakukan
latihan yang berikutnya, yaitu perlekatan. Perlekatan adalah mulut bayi membuka lebar dan bisa masuk ke bagian areola atau bagian yang hitam. Nah, untuk ibu, tangan yang bebas bisa melakukan pemincitan ke area puting sampai dengan areola dengan posisi huruf C. Kebanyakan orang Indonesia kita melakukan posisi huruf sisir seperti ini, menggunting. Jika posisinya menggunting, maka bayi ketika akan memasuki bagian areola ke dalam mulutnya ini akan mengalami kesulitan. Jadi idealnya seperti ini. Lalu ini ditekan seperti ini, ya. Nah, lalu kita akan tawarkan ke bayinya. Jadi setelah posisinya benar, perkataannya benar. Cara menawarkan supaya bayi dapat meraup atau memasuki semua areola ini ke dalam mulutnya, maka posisi puting sebaiknya berada di hidung seperti ini. Kita boleh tawarkan bayi untuk posisinya dari hidung turun ke bawah sampai dengan mulut. Ketika posisi puting berada tepat di depan hidung, maka bayi akan dapat membuka mulutnya lebar. Setelah dia membuka mulutnya lebar, baru perlahan masukkan areolanya. Ketika bayi sudah memasuki seluruh atau sebagian besar areolanya, maka dia akan mulai untuk menetek atau mengenyot. Maka kita amati dagunya. Jika perlekatannya baik, dagu bayi menempel pada bagian areola. Lalu bayi membuka mulutnya dengan lebar. Dan ini dapat menghasilkan kenyotan yang efektif dan efisien. Nah, jadi saat bayi mulai membuka mulutnya lebar, ibu bisa melakukan pemijatan sedikit di area areolanya seperti ini. Lalu tawarkan ke hidung, turun ke bawah, bayi mulai membuka mulutnya lebar. Kita bantu masukkan areolanya sampai sebagian besar masuk. Tunggu perlahan sampai bayi mulai mengenyot. Jika sudah terasa mulai menghisap, mengenyot dengan dalam, lepas perlahan, lalu bayi mengenyot. Saat bayi mengenyot dengan efektif, maka kita bisa lihat dagunya menempel pada bagian areola. Jadi dengan perlekatan dan posisi yang baik dapat menghasilkan menetek yang efisien. Ibu merasa nyaman, tidak lecet payudaranya, dan bayi juga merasa kenyang ketika menetek ke ibunya. Kita selalu motivasi untuk ibu menyusui ASI on demand, yaitu menyusui semau bayi. Tidak perlu dijami ya, karena bayi itu ketika dia lapar, dia butuh langsung untuk menetei ke ibunya. Dan menetek itu adalah langsung ke payudara, juga bukan dipompa ya, ataupun diberikan dengan media lain, yaitu media DOT. Jika ibu bekerja, kita dapat memberikan dengan media lain saat ibu bekerja, yaitu dengan media gelas loci. Saat ibu kembali bekerja, setelah pulang, ibu dapat langsung menetekkan bayinya ke payudara. Ini adalah salah satu media untuk bisa meningkatkan keberhasilan menyusui pada ibu yang sedang bekerja. Ini diberikan oleh selain ibunya, karena jika oleh ibunya langsung, maka bayi akan menolak karena dia sudah merasa lebih nyaman untuk menyusu secara langsung ke payudara ibu. Misalkan saya sebagai yang membantu bayi di rumah memberikan dengan gelas loci ASI perah yang diperah oleh ibunya, maka isi gelas ini separoh. Setelah itu kita posisikan bayi dengan nyaman, boleh untukkan di pangku, lalu sentuhkan ke bibir bayi sampai dengan separuh ASI ini berada di mulut bayi. Nanti bayi akan mencecap. Demikianlah materi pembelajaran cara menyusui bayi yang baik dan benar supaya kita bisa meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif pada bayi-bayi di Indonesia. Dan tanggung jawab itu salah satunya berada di tangan kita sebagai dokter untuk membantu ibu mendapatkan ASI eksklusif terbaik untuk bayi-bayi Indonesia. Terima kasih dan selalu semangat belajar.